Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di part ketiga sekarang ini tentang teror nenek gondrong. Dalam kisah Dusun Angker oleh Kang Acep di akun Twitternya. Oke, langsung saja kita pada inti ceritanya. Kelanjutan dari part kedua, teror nenek gondrong. Pak Tohar yang lebih dahulu sampai disambut supir dan kernet truk tersebut. Wah, gagal nanjak ya? Cuman 4x6 ya? Ujarnya. 6x6 kok, tapi saya tadi salah banting setir. Harusnya ke kanan, malah ke kiri, saut si supir yang masih berada dalam kabin truk. Sementara si kernet sedang berusaha menimbun lubang jejak ban truk dengan material seadanya, seperti batu ataupun kayu. Mari-mari begini mau ngangkut kayu? Tanya Pak Tohar. Ya biasalah Om, punya anak beranjak remaja, pingin dibelikan HP baru. Alasannya karena harus belajar secara online. Karena belajar di sekolah sekarang saat ini sedang dilarang, saut supir truk. Oh, saya Arkim, itu kernet saya, namanya Cayut. Kami ini sejoli petualang jalanan ancur ini, lanjutnya. Woi, sembarangan aja ganti nama orang. Panggil saja saya Jackson Om, saut si kernet yang baru selesai menimbun lubang bekas jejak truk tersebut. Hakim terkekeh sembari berusaha mengeluarkan kendaraannya dari jebakan tanjakan licin itu. Tidak bisa, ini terlalu dalam. Kayaknya kita harus menggali, ujar Pak Tohar. Waduh, mana gelap lagi, ujar Ahran seraya nyalakan senter HP-nya. Yut, ambil linggisnya. Kalau tidak digali, banyak akan tetap muter di situ-situ aja, seru Arkim seraya menengok ke arah Cayut dan Pak Tohar serta yang lainnya. Mana linggisnya? Tanya Dani. Cayut kemudian menghampiri kabin truk dan mengambil linggis yang disimpan di bawah bangku tidur di belakang kursi utama. Ia selanjutnya memberikan linggis itu kepada Dani. Terima kasih mau membantu kita gantian saja menggalinya, ucapnya seraya merogoh sakunya mengambil handphonenya. Selanjutnya Cayut menyoroti kolong truk bagian belakang, sementara Dani mulai menyingkirkan gundukan tanah yang menghambat ban hingga menjadi slip. Kim, coba maju, seru Cayut saat Dani selesai menyingkirkan gundukan tanah di kolong truk. Truk itu mulai bergerak perlahan dengan suara derunya yang keras, pertanda jalur belum sepenuhnya dapat dilewati. Ayo bantu dorong, serut Pak Tohar mendorong truk. Trailer susah juga, punya dua badan sih, keluhnya, sementara Arkim dan yang lain di balik roda kemudi mendadak tersentak saat melihat sesuatu sosok menyeramkan berdiri di antara sebatang pohon dan rumpun bambu. Itu adalah sosok yang sebelumnya mengganggu Arhan dan kawan-kawan. Yut, apaan itu? Bekiknya. Apaan emang? Saut Cayut sambil berlari ke arah gas biar truknya bisa naik. Kurasa ban belakang sebentar lagi bisa naik, ujar Pak Tohar seraya kembali mendorong badan truk dibantu Arhan dan Dani. Hantunya nongol lagi, sudah kayak tai aja, umpat Arhan. Penggemar tinja ngumpat. Ledek Dani seolah lupa bahwa mereka sedang diperhatikan sosok demit berambut mengembang itu. Mendadak sosok tersebut berkelebat dan tahu-tahu muncul di belakang Arhan yang posisinya paling belakang setelah Pak Tohar dan Dani. Dan
Belakang leherku terasa dingin begini, seperti sedang diraba oleh mayat yang sudah dikubur selama 100 hari. Ucap Arhan gemetar. Dani perlahan menoleh ke arah Arhan. Ia pun terhenyak saat melihat sosok tersebut sedang menyeringai di belakang temannya tersebut. Lain kali jaga bicaramu, atau dia mendatangimu seperti ini. Jerit Arhan bergema di tempat tersebut, bahkan terdengar cukup jauh, hingga ke hadapan suatu tumpukan batu berbentuk sebuah kaburan. Tumpukan batu itu mengangkangi suatu jalan setapak menuju suatu dusun yang tampak berkabut. Tidak terlihat adanya tanda kehidupan di sana, hanya rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang berjejer dengan jarak sekitar 4 meteran. Meski tidak tampak tanda-tanda keberadaan manusia, namun samar-samar terlihat siluet hitam dari beberapa sosok manusia yang membawa busur dan anak panah. Sebagiannya terlihat membawa tombak dan senjata sejenis parang. Siluet-siluet tersebut terlihat bergerak sangat cepat menuju ke arah asal tempat di mana suara teriakan terdengar. Mereka bergerak sangat cepat melewati pepohonan, semak belukar, sehingga sungai kecil. Sementara itu di mana Pak Tohar dan yang lain sedang berusaha membantu mendorong truk yang banyak slip, mereka tetap melakukannya meski baru saja diteror sosok mistis, dan itu belumlah berakhir karena sosok tersebut bisa muncul sewaktu-waktu. Hal itu karena setelah mengganggu Arhan, mendadak hantu itu menghilang. Namun suara erangannya terdengar muncul di tempat itu, padahal sebelumnya sosok tersebut tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah cukup lama, akhirnya truk berhasil naik. Sekarang giliran Pak Tohar menaikkan mobilnya melalui tanjakan yang amat licin dan becek itu. Beruntung kita tidak perlu mendorong lagi. Mobil ini sudah double gardan. Belum lagi winch yang siap sedia, ucap Pak Tohar dengan bangga. Itu cukup melegakan, tukas Dani yang kini duduk di bangku tengah bersama Arhan. Kalian duduk berdua. Saya menjadi seperti sopir pribadi kalian saja, kata Pak Tohar sambil memperhatikan truk yang melaju di depannya. Lah, gak usah protes Pak, saya ini duduk di belakang. Kan karena Arhan diganggu terus sama nenek gondrong, tukas Dani. Kacau dah, suara nenek itu masih terdengar juga, gumamnya. Tiba-tiba Pak Tohar mengerem mobil dengan mendadak, membuat para penumpang terpelanting. Astaga, di jalan hancur begini kok bisa-bisanya berhenti mendadak, seperti habis ngebut, protes Dani sambil melihat ke arah truk yang juga tengah berhenti. Ada apa Pir? Kim, seru Pak Tohar seraya melihat ke arah kepala truk di mana Arkim terlihat keluar dari sana. Ada yang melemparkan potongan batang pohon ke tengah jalan. Itu jelas sangat mengganggu. Saya sama Cayut terpaksa harus menyingkirkan dulu kayu-kayu ini, saut Arkim seraya menoleh ke belakang ke arah mobil Pak Tohar. Astaga, gumam Pak Tohar seraya keluar dari mobil. Setengah berlari ia menghampiri Arkim yang sedang mencoba menyingkirkan potongan-potongan kayu gelondong bersama Cayut tersebut. Kayu-kayu ini tiba-tiba saja berjatuhan seperti dilemparkan oleh orang, kata Arkim seraya mendorong potongan kayu gelondongan itu. Siapa itu? Cayut tiba-tiba berseru saat mendengar suara gemerisik dari sebelah kiri yang berupa tebing pendek dengan pohonan yang berjajar diselingi semak-semak. Apa mereka mengalaminya juga saat kemari sebelum menghilang? Gumam Arkim saat mengamati sebongkah potongan kayu gelondongan yang mirip dengan kayu yang didorong yang telah berada di pinggir jalan. Padahal ia dan Cayut baru saja mendorong bongkahan-bongkahan kayu itu. Maaf, mereka menghilang. Maksudmu? Pak Tohar terkejut saat mendengar ucapan Arkim barusan. Oh, tidak. Maksud saya rekan saya yang suka mengambil kayu yang lewat jalan ini apakah pernah mengalami hal seperti ini? Begitu loh Pak, tukas Arkim tergagap. Kalian tidak perlu berkilah, jujur saja pada saya. Jujur saya kemari karena ingin mencari teman kami yang menghilang saat hendak mengambil muatan di ujung hutan sana. Katakan, siapa temanmu yang sedang kalian cari? Kata Pak Tohar seraya menatap penuh selidik ke arah Arkim yang sedang berdiri mematung di depan bongkahan batu itu.
Benarkah Arkim hanya berseloroh tanpa ada maksud tujuan lainnya? Semoga semakin penasaran. Kita tunggu di part berikutnya. Masih bukan channel horor. Semoga bermanfaat dan menghibur. Semoga menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum.